Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya di pagi hari ini? Kakak harap kondisi adik-adik beserta keluarga adik-adik selalu sehat dimanapun adik-adik dan keluarga adik-adik berada. Pada hari ini kakak mau mengucapkan selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah persekutuan teruna. Dan pada hari Minggu ini, ibadah kita akan dipimpin oleh Magebi. Untuk itu, adik-adik sekalian, mari kita meninggalkan kesibukan kita sejenak. Kita fokus untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan saja. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Kita menyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa, dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga kalian akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami dapat mengerti apa yang kalian sampaikan. Semoga firman-Mu dapat berguna bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 21. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ya, sekarang kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, ya Allah Bapa kami, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu bacakan ini berguna bagi kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dari Mazmur 127 ayat 1-5. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun rumahnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah pemilik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungan panahnya. Dengan semua itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sekian firman Tuhan yang telah dibacakan. Shalom,
saatnya kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu teruna yang mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, Mak Gibi mau ingatkan, minggu lalu Kakak Febe mengajar tentang apa? Atau terambil dari kitab apa? Kitab Amsal. Oke. Amsal ayat yang pertama sampai dengan 19. Amsal itu ya berbicara tentang nasihat dan peringatan. Nah, Mak Gibi mau tanya, kitab Amsal itu ditulis oleh siapa? Good, oleh Raja Salomo. Demikian pun pembacaan kita pada pagi hari ini ya, yang merupakan nyanyian Ziarah Salomo. Nah, adik-adik yang terkasih, kalian masih ingat siapa itu Salomo? Ya, Salomo seorang raja yang kaya raya. Siapa ayahnya? Ya, Raja Daud. Jadi Salomo adalah anak dari Raja Daud. Salomo akhirnya memerintah menggantikan ayahnya Raja Daud, dan oleh ayahnya dia diperintahkan untuk membangun Bait Allah di Yerusalem. Tetapi semuanya itu karena Tuhan yang memilih Salomo, sehingga Salomo dapat menyelesaikan Bait Allah karena tuntunan Tuhan. Nah, di sini di ayat yang pertama Salomo katakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ya, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Di sini Salomo mau mengingatkan kepada kita bahwa kalau bukan Tuhan, atau kalau kita tidak menyerahkan semua rencana apapun yang ingin kita lakukan melibatkan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Ya, itulah hikmat. Hikmat adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan, yang akan memberikan kita pengertian apa yang baik yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Dan Salomo meminta hikmat Tuhan itu ketika ia akan memerintah ya sebagai seorang raja, dan hikmat Tuhan itulah yang menuntun seluruh kehidupan Salomo ketika ia menjadi raja. Nah, adik-adik yang terkasih, dari pembacaan kita apa yang kita mau pelajari? Ya, yang pertama tentunya kita semua harus takut akan Tuhan. Ya, dan yang kedua, kita selalu menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua, ya, selalu mendengar apa yang orang tua ingin kita lakukan, ya. Nah, dan yang ketiga tentunya di dalam hidup kita selalu harus berada di dalam kesetiaan, ya, pemberitaan firman. Kita harus menjadi anak-anak yang setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang harus kita lakukan, yang benar, yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, kita melihat bagaimana Salomo begitu menghormati Daud, orang tuanya, ya. Dan akhirnya ia menerima ya perintah itu untuk membangun bait suci, bait Allah di Yerusalem. Dan di sepanjang kehidupannya ia senantiasa meminta nasihat-nasihat dari Raja Daud untuk apapun yang ia ingin lakukan. Nah, demikian pun kita di tengah-tengah kehidupan ini, ya. Marilah kita selalu mengandalkan Tuhan ketika kita ingin melakukan suatu hal, ya, cita-cita kita atau rencana dalam kehidupan kita ke depan. Mulai saat ini kita memohon pertolongan Tuhan, ya. Kita datang di dalam kesetiaan untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan agar apa yang menjadi rencana dalam kehidupan kita ke depan itu berada di dalam rencana Tuhan, ya. Dan selalu mengingat bahwa orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia. Ya, kita ingat firman Tuhan itu seperti apa yang Kak Febe katakan minggu lalu, bahwa sesuai dengan perintah Tuhan, yang termasuk dalam perintah Tuhan adalah hormati ayah dan ibumu atau hormati orang tuamu supaya panjang umurmu, ya.
supaya hidupmu sejahtera, ya. Dan itu harus kita lakukan di sepanjang kehidupan ini. Dan kita senantiasa selalu boleh berkomitmen dalam hidup ini untuk berada di dalam jalan-jalan Tuhan, di dalam apa yang Tuhan kehendaki, supaya berkat-berkat Tuhan yang baik itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang kekasih, di tengah situasi saat ini, ya, yang tentunya kita belum bisa bertemu secara tatap muka di dalam segala kerinduan, ya. Mama begitu rindu dengan kalian semua, tetapi di kesempatan setiap minggunya, ya, melalui video ini, ya, kita boleh senantiasa setia untuk selalu diingatkan tentang firman Tuhan, ya. Ingatkan teman-teman kalian untuk selalu boleh beribadah, ya, bersama-sama walaupun hanya secara virtual, tetapi ibadah ini bisa menguatkan iman kita semua, ya. Nah, marilah anak-anakku, jaga diri kalian, ya, dengar-dengaran dengan apa yang orang tua katakan, ya. Kalau tidak perlu keluar rumah, ya nggak perlulah. Untuk hal-hal yang urgent mungkin boleh, tetapi untuk hal-hal mungkin hanya mau kongko-kongko bertemu teman-teman, mungkin bisa sedikit kita tahan. Semoga situasi ini cepat memulih, ya. Kita bisa kembali bersama-sama bertemu dengan teman-teman. Mungkin kalian juga sudah boring karena belajar tidak bertatap muka, ya, hanya lewat video juga. Tetapi mari kita syukuri, ya, bahwa ketika kita sekarang berada di dalam keadaan yang sehat, itu semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Oke, anak-anakku sayang, tetap setia, ya, jaga jarak, selalu pakai masker, ya, jaga kesehatan, supaya kita senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Minta tuntunan Roh Kudus di sepanjang kehidupan ini, sehingga kita berada di dalam keadaan yang sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat kita bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Ingat, Mama selalu mengingatkan kalian, ketika kita bersyafaat, maka disitulah kita diberikan kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan, dan bersama-sama kita naikkan, kita fokus kepada Tuhan, sehingga syafaat kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berterima kasih bahwa kesempatan di hari Minggu yang indah ini kembali kami boleh dikumpulkan bersama-sama, walaupun hanya melalui ibadah virtual. Tetapi kami percaya di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan memberkati setiap anak-anak ini melalui pemberitaan firman yang sama-sama tadi boleh kami renungkan. Terima kasih Bapa untuk tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, bahkan kesejahteraan yang Engkau berikan bagi adik-adik, anak-anak teruna kami bersama dengan keluarga mereka. Terima kasih Allah Bapa, sebab Engkau sendirilah yang senantiasa hadir, berkarya di sepanjang hari-hari kehidupan, di tengah-tengah kehidupan anak-anak teruna kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak teruna hamba, baik yang dalam keadaan sehat maupun mungkin ada yang berada di dalam keadaan yang kurang sehat. Engkau hadir Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna. Hadirkan mereka menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan, bahkan di tengah-tengah pergaulan mereka. Berkati orang tua mereka Tuhan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan biarlah kasih karunia Tuhan melimpah di tengah-tengah kehidupan adik-adik atau anak-anak teruna hamba, baik bagi papa, mama, seluruh keluarga yang mereka kasihi. Saat ini juga hamba berdoa Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Engkau pulihkan situasi pandemi ini Tuhan. Biarlah di dalam nama Yesus semua boleh
terselesaikan, semuanya boleh berlalu, dan kami boleh hidup di dalam new normal. Semuanya baru di dalam tuntunan Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan bagi gereja kami, gereja Betania. Tuhan berkati, Tuhan hadirkan untuk memberikan berkat untuk dan sehingga dari dalamnya kami boleh diberkati. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan, khususnya Pendeta Junior Jauhari bersama dengan keluarga, Pendeta Bartolius Padato bersama dengan keluarga, anak-anak, bahkan orang tua, semua yang mereka kasihi. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Demikian pun semua pendeta-pendeta domisili. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, khususnya kami berdoa juga buat hambamu, Ibu Pendeta Aca Laurentius, yang dengan setia senantiasa membimbing kami, para pelayan-pelayanmu. Engkau berkati kehidupannya Tuhan. Engkau berikan ia kekuatan, kesehatan. Engkau berikan ia sejahteramu. Engkau berkati suami dan anak-anak sehingga mereka senantiasa boleh berada di dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu. Hadirkan kami dengan kesetiaan yang senantiasa boleh membawa diri kami untuk melayani adik-adik terunah kami. Berikan kekuatan, kesehatan, berikan kesetiaan Tuhan bagi setiap kami pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami ya Bapa. Sucikan kehidupan kami, bahkan adik-adik teruna kami juga Tuhan. Hadirkan mereka menjadi anak-anak terang di tengah-tengah kehidupan ini. Hadirkan mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan dan kepada orang tua. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi dari Kirim Jemaat 381, baitnya yang pertama dan yang ketiga, yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Walaupun maut upah dosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Tetaplah setia memperlakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Libatkan Tuhan di setiap rencana hidupmu. Hormatilah orang tuamu. Jadilah berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia yang dari Tuhan Yesus memberkati kehidupan adik-adik teruna hamba dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah minggu kita pada pagi hari ini adik-adik. Kakak ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang telah mengambil bagian di ibadah IHMPT pagi hari ini. Dan kiranya firman Tuhan yang telah adik-adik dengar bisa menjadi teladan untuk adik-adik.
tirulah teladan Salomo yang penuh dengan hikmat dan selalu mendengarkan nasihat kedua orang tua adik-adik. Kita akan berjumpa lagi di ibadah minggu kita minggu depan. Kakak ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom.